Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Setelah kita selesai melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, ada sebuah keutamaan dari sebuah puasa yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita. Apa itu? Yaitu puasa 6 hari Syawal. Yang disebutkan dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani dan para ulama bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana," siapa yang berpuasa Ramadan, "thumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian diikuti oleh 6 hari Syawal, "kana," kata Rasulullah, "maka faka'annama shomad dahr," maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah, sebuah keutamaan yang agung. Kata Rasulullah, orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti oleh 6 hari Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Namun di sana ada beberapa perkara yang hendak kita bahas, ya, yang berhubungan dengan puasa 6 hari Syawal. Pembahasan yang pertama, para ulama berbeda pendapat apakah puasa 6 hari Syawal itu disyariatkan atau tidak. Jumhur ulama mengatakan disyariatkan, dalilnya hadis ini. Sementara Imam Malik mengatakan puasa 6 hari Syawal tidak disyariatkan, bahkan beliau mengatakan bid'ah. Alasannya apa? Kata Imam Malik, aku belum pernah mendapatkan para sahabat, para ulama terdahulu melakukan puasa 6 hari Syawal. Kita katakan pendalilan Imam Malik ini tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena pertama, puasa itu ibadah rahasia. Bisa jadi Imam Malik tidak mengetahui. Ya, namanya orang berpuasa tidak diketahui dia apakah puasa atau tidak. Yang kedua, hadisnya telah sahih kata Imam Nawawi, di mana Rasulullah SAW mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Dan ini pendapat yang rajih, itu pendapat jumhur ulama. Apa itu? Bahwa puasa 6 hari Syawal itu sangat dianjurkan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana tata cara melakukan puasa Syawal. Puasa Syawal bisa dilakukan terus-menerus atau tidak terus-menerus, keduanya diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian diikuti oleh puasa 6 hari Syawal. Dalam hadis ini Rasulullah hanya mengatakan 6 hari. Rasulullah tidak mengatakan harus 6 hari berturut-turut. Ya, berarti boleh berturut-turut dan boleh juga tidak berturut-turut, karena hadisnya mutlak. Dan kaidah usul mengatakan bahwa dalil yang mutlak hendaknya kita bawa kepada kemutlakannya. Tidak boleh kita batasi dengan cara tertentu kecuali dengan dalil. Kemudian, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun, para salafus saleh, kalau kita lihat riwayat-riwayat dari mereka, kita dapati mereka tidak suka setelah bulan Ramadan atau setelah Idul Fitr langsung berpuasa Syawal di hari keduanya. Sebagaimana Imam Ad-Razzaq meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, ya, bagaimana tentang orang yang berpuasa Syawal langsung di hari kedua? Maka beliau berkata, "Ma'adallah, innahu ayyamu aklin wa syurbin." Ya aku berlindung kepada Allah. Ia adalah hari makan dan minum, kata Ma'mar bin Rashid. Demikian pula Imam Abdul Razak ketika ditanya tentang orang yang berpuasa Syawal di hari yang kedua, beliau mengatakan, aku tidak suka itu. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan bahwa kita, ya, di hari suasana Ramadan atau Lebaran itu kita sangat dianjurkan untuk memperlihatkan kegembiraan. Sementara di hari kedua, ketiga, keempat itu masih suasana Lebaran. Sementara kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperlihatkan kegembiraan.
Yang kedua dikiaskan kepada hari raya tasyrik, di mana setelah Idul Adha tanggal 10, maka tanggal 11, 12, 13 kaum muslimin tidak diperkenankan puasa. Apa alasannya? Alasannya karena itu masih suasana lebaran. Ya karena itu masih suasana lebaran, demikian pula sama kata mereka dengan Idul Fitr. Maka pada waktu itu ya yang lebih bagus kita tidak langsung berpuasa Syawal. Akan tetapi kita tunggu 1 minggu. Ya setelah tetamu selesai datang, suasana lebaran pun sudah sudah tak terasa lagi, baru kemudian kita puasa Syawal. Sebagaimana dilakukan oleh Imam Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Kemudian ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Ada sebuah pertanyaan. Mana yang lebih dahulukan? Qadha dulu atau puasa Syawal dulu? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan silahkan Syawal dulu, adapun qadha boleh dilakukan kapan saja. Berdasarkan hadis Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha apa? Aku tidak sempat untuk mengqadha puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena sibuk untuk melayani Rasulullah SAW. Lihat Aisyah tidak sempat untuk mengqadha puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Berarti qadha silahkan kapan saja. Sedangkan pula puasa Syawal hanya di bulan Syawal. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hendaklah kita qadha dulu baru puasa Syawal. Kenapa demikian? Karena qadha itu wajib. Sedangkan puasa Syawal itu sunnah. Bagaimana kita hendak membela yang sunnah kemudian kita mengakhirkan yang wajib? Tentu ini terbalik. Sementara yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Ya sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Kemudian, dan pendapat inilah yang paling kuat. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari Syawal. Kata Syekh Utsaimin, kata-kata siapa yang berpuasa Ramadan tidak disebut berpuasa Ramadan kecuali kalau dia melakukan Ramadan secara sempurna. Kemudian diikuti oleh 6 hari Syawal. Adapun hadis Aisyah tidak menunjukkan dan tidak sharih bahwa Aisyah mendahulukan puasa Syawal. Kenapa? Karena kalau Aisyah saja tidak sempat untuk mengqadha puasa kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Sebabnya karena sibuk melayani Rasulullah, apalagi puasa Syawal lebih tidak sempat lagi. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Namun kata para ulama, kalau ternyata kita harus mengqadha puasa Ramadan dan menghabiskan 1 bulan Syawal sehingga kita tidak mungkin berpuasa Syawal, di saat itulah kata mereka diperbolehkan. Kenapa? Karena puasa Syawal hanya di bulan Syawal. Sedangkan qadha karena itu bisa memenuhi pula bulan Syawal, maka bisa diundurkan setelah Syawal. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka kita sebagai seorang muslim yang mencari pahala yang besar, berupaya sekuat mungkin untuk mencari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semaksimal mungkin bisa melaksanakan puasa Syawal ini, ya karena pahalanya besar. Kata Rasulullah, seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melaksanakan puasa Syawal ini. Dan kalau ada orang bertanya, boleh saya gabungkan niat puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis? Saya katakan boleh. Dan itulah pendapat jumhur ulama. Kalau kita katakan, kalau misalnya saya mau puasa Senin Kamis saja, tapi sekaligus niat puasa Syawal, kita katakan boleh. Dalilnya mana? Hadis. Rasulullah SAW sabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan niat itu 1 atau 2 atau 3. Maka diperbolehkan kata para ulama, dan ini pendapat jumhur, dengan syarat apa? Bahwa amalan tersebut satu level. Ya, tidak berbeda level. Artinya sama-sama sunnah. Dan disyaratkan yang kedua tidak dalam rangka mengqadha. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.
dan memberikan kepada kita khazanah ilmu dan wawasan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.